Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Wabah penyakit mulut dan kuku terus meluas. Puluhan sapi di Kabupaten Rembang terjangkit, bahkan ada yang mati. Hujan berlangsung terus-menerus. Para petani cabai di Kabupaten Banjarnegara gagal panen lantaran cabai membusuk bahkan mati. Karena mengancam keselamatan warga, gerombolan pengendara motor bersenjata tajam ditabrak dengan mobil oleh warga di Kabupaten Semarang. Ya, para petani cabai di Kabupaten Banjarnegara rugi besar lantaran gagal panen. Cuaca buruk berupa hujan terus-menerus disertai serangan hama membuat tanaman cabai rusak dan membusuk. Inilah dampak hujan terus-menerus terhadap tanaman cabai. Cabai yang seharusnya siap dipanen kini berubah menjadi layu, bahkan banyak yang mati. Sebagian batang dan akar cabai rusak dan membusuk sehingga berdampak pada buah cabai. Potret ini menimpa petani cabai di Desa Petir, Kabupaten Banjarnegara. Selama 2 pekan terakhir hujan terus-menerus sehingga cabai merah keriting yang seharusnya siap panen malah rusak, bahkan mati. Derita para petani diperparah dengan serangan hama. Para petani mengaku rugi besar. Dari 1 hektar lahan biasanya memanen 2-3 kuintal cabai, kini hanya 50 kg. Para petani telah melakukan berbagai upaya untuk menyelamatkan tanaman cabai, namun sia-sia. Meski demikian, petani mengaku masih bersyukur karena kondisi harga cabai saat ini naik sehingga setidaknya bisa mengurangi kerugian. Ini nggak bisa diselamatkan, terus ininya apa adanya lah, terus obat mahal terus sih, terus yang kalau nggak ini ditulung harga ya nggak bisa kembali modal ya. Terus ya alhamdulillah dengan harga naik terus ini harap sekedik terus kan bisa sedikit ya bisa mengurangi kerugian ya Pak. Mengurangi kerugian. Normalnya 2 kintal lah kalau normal, kalau ini enggak layu terus enggak mati 50 kilo Pak. Ini dari 2 kintal. Dari normalnya 2 kintal. Normal 2 kintal bisa 3 kintal. 3 kintal. Ini terbalik karena modal untuk perawatan juga sekarang pasti sudah pakai obat-obatan mahal semua sih Pak. Jadi nggak terlalu istilahnya, kalau bagi kita yang penting nanam lah. Jadi harapannya ya selamat sampai akhir, sampai finish. Palingnya berharapnya kita pulih modal. Iya, berharap. Harga cabai merah keriting saat ini melonjak tinggi di tingkat petani. Biasanya cabai merah keriting dijual Rp25.000, kini naik menjadi Rp50.000 per kilogram. Mardianto melaporkan dari Banjarnegara. Harga cabai rawit di Boyolali kian pedas, kini menembus Rp120.000 per kilogram. Hal ini membuat omset pengusaha kuliner seblak turun hingga 20%. Tak hanya rasanya saja yang pedas, kini harganya pun semakin pedas. Di Pasar Peging, cabai rawit dijual dengan harga Rp120.000 per kilogram. Tingginya harga cabai berdampak pada pengusaha kuliner di wilayah ini. Salah satunya Andien Novita, pedagang seblak yang menggunakan cabai sebagai salah satu bahan baku masakan. Andien mengaku tidak berani mengurangi takaran bumbu maupun menaikkan harga jual dagangannya karena takut pelanggannya mengeluh. Hal ini membuat omset Andien menurun hingga 20%. Untuk dampaknya sangat besar sekali ya Mas ya. Jadi pengeluaran semakin menambah dan pengeluarannya pun di cabai yang seharusnya pengeluaran bisa digunakan untuk kebutuhan lain, untuk barang yang lain, ini hanya di cabai. Apalagi sekarang cabai menginjak harga hampir kemarin beli 120 sekilonya. Padahal untuk seblak sendiri kita gunain 3-5 kilo seharinya. Untuk mengurangi enggak, untuk naikin harga juga kita tidak, belum, untuk saat ini belum. Itu cuma omsetnya aja yang Ya omsetnya yang turun jelas. berapa persen? Berapa ya? 10 sampai 20% ya Mas, ya sekitar segitulah.
Diketahui kenaikan harga cabai dalam beberapa waktu terakhir dipicu cuaca ekstrim. Kini pelaku usaha kuliner berharap harga cabai bisa kembali normal agar keuntungan mereka kembali meningkat. Yulianto melaporkan dari Kabupaten Boyolali. KPU Kabupaten Demak akan menetapkan Bupati dan Wakil Bupati Demak pada hari ini, 9 Januari 2025. Penetapan segera dilakukan setelah ada kepastian tidak ada gugatan sengketa pilkada di Mahkamah Konstitusi. Sesuai aturan, KPU harus menetapkan pasangan pemenang 3 hari setelah menerima surat pemberitahuan dari KPU RI tanggal 6 Januari 2025. Diberitahukan Demak menjadi salah satu kabupaten yang tidak memiliki gugatan hasil di MK. Penetapan pemenang akan dilakukan di sebuah hotel di Demak dengan mengundang seluruh paslon yang ikut berkontestasi.